Hai semuanya, kembali lagi di Ayah Podcast. Bersama Bunga Angel dan Ariana Hikmah. Dan hari ini kita kedatangan tamu super duper bikin kita inspiratif semuanya. Terus juga kakak ini tuh merupakan seorang model, content creator, dan putri inspirasi Jakarta 2024 dan juga sebagai pemenang model Han 2023. Langsung aja kita sambut. Halo guys, perkenalkan nama aku Diva Mauraza. Umur aku 22 tahun. Saat ini aku masih menjadi mahasiswa Universitas Dian Nusantara semester 8 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, Kak Diva. Hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan kakak mengenai dunia modeling, terus suka dukanya, dan juga makna di balik gelar Putri Inspirasi. Tapi sebelum ke sana mungkin kita mulai yang santai dulu aja kali ya, Kak? Boleh. Dari mungkin kakak bisa perkenalan siapa sih Kak Diva ini sebenarnya? Oke. Apa ya? Namanya tadi udah disebut ya. Jadi saat ini aku mahasiswa Ilmu Komunikasi ya. Aku ambil jurusan PR. Terus keseharian aku kerja, kuliah, modeling, dan olahraga aja. Sebenarnya itu aja, berputar di itu. Dan apa ya? Apa nih? Setelah itu mungkin kayak awal mula modeling kakak dari langsung ya. Jadi aku mulai modeling itu sekitar 2022 pertengahan lah, mau menuju ke 2023. Sebenarnya awalnya aku cita-cita aku nggak mau modeling ya, maksudnya nggak pernah terbesit di benak aku tuh aku ikut modeling. Cuma tiba-tiba aku lihat dari sosial media juga. Jadi aku ngeliat kayak runway gitu, dan kebetulan memang basic aku tuh seneng coba hal baru gitu. Aku emang seneng coba kegiatan baru yang kayak seru nih gitu. Soalnya aku tuh tipe yang bosenan. Jadi kalau misalkan monoton kayak kuliah doang, nah itu tuh aku cepat bosennya. Nah jadi aku mulai cari-cari kegiatan baru. Terus sampai pada akhirnya aku iseng-iseng sih sebenarnya itu ikut, karena aku mikir kayaknya nggak akan lolos juga, dan aku mikir kayaknya susah juga kan. Jadi ya udah, tapi kan gak ada salahnya kita coba. Aku mulai ikut. Setelah itu daftar, jadi aku sekolah dulu. Jadi di 2023 itu aku masuk sekolah modeling. Jadi di sekolah itu dia pembelajarannya 6 bulan. Setelah 6 bulan nih kita lulus gitu. Di dalam sekolah itu kita diajarin public speaking, kita diajarin juga catwalk, terus ya pose, runway, terus kita ada kayak mengerjakan sebuah kegiatan positif lah, kayak contohnya kita ada visit ke panti asuhan, kita ada visit ke panti jompo, yang pokoknya di situ tuh kita pasti membuat suatu kegiatan positif gitu. Nah, jadi lebih produktif ya. Ya betul, jadi banyak banget kegiatannya di situ. Nah setelah itu 6 bulan selesai, aku lulus. Setelah lulus aku mikir kan kayak udah nih, aku udah dapat bekal dari sekolah aku ini. Setelah itu kemana ya? Aku kayak masih abu-abu gitu. Aku karena emang bener-bener masih dari nol banget ikut modeling gitu kan. Terus setelah itu aku dimasukin dikirim ya. Jadi selama aku sekolah itu, jadi kita tuh pasti punya kandidat-kandidat, kayak contohnya misalkan kandidat mahasiswa punya prestasi banyak. Jadi tuh masing-masing tuh pasti punya kandidat. Nah aku kebetulan dikirim langsung untuk mengikuti ajang yang cukup besar menurutku ya, karena waktu itu aku masih awal banget. Jadi menurutku itu kayak waduh, ini ajang nih gitu, ini adalah sebuah kompetisi. Aku ikut pertama itu di Putri Model Han di PMH itu. Nah awalnya aku mikir kayak aduh, aku ngerasa bisa nggak ya gue gitu. Masalahnya kayaknya aku ngeliat teman-teman aku tuh kayak yang udah keren, yang udah gitu-gitu kan. Aku mikir bisa nggak ya gitu. Terus akhirnya aku coba, dan selama aku ikut kompetisi itu diimbangin juga sama kita latihan. Jadi setiap minggu itu ada latihan minimal seminggu sekali untuk catwalk, ada pose, ada public speaking. Jadi kita selama
selama latihan itu kita diajarin public speaking kan, gimana caranya kita ngomong di depan audiens banyak gitu. Terus setelah itu aku banyak ngikutin kegiatan-kegiatan sih, karena itu yang akan menunjang nanti apa ya, kayak kayak kita ini deh, kayak kita misalkan caleg gitu ya. Caleg itu kan pasti dia punya program kerja. Nah, aku tuh jadi disuruh bikin sebuah program kerja. Itu tuh kayak aku visit ke panti asuhan, main sama anak-anak dan ya berbagi gitu. Setelah itu aku ikutin PMH itu lumayan susah sih ya. Itu ada karantinanya dulu sekitar 4 hari, 4 sampai 5 hari. Sebenarnya nginepnya itu di 4 hari. 5 harinya itu di grand final, agak deg-degan. Jadi selama 4 hari itu yaitu kita berkegiatan, kita latihan, berpose segala macam. Nah, selama 4 hari itu dibatasin banget ya pegang handphone, sosial media itu kita harus off dulu karena supaya tidak mengganggu pikiran kita, konsentrasi. Jadi selama 4 hari itu boleh pegang handphone cuman malam aja. Itu pun juga cuman 1 jam setengah. Setelah itu handphone harus disimpan, dikumpulin, dan ya udah pokoknya kita nggak ada kegiatan yang megang-megang gadget gitu. Event itu mau nyari sesuatu kita harus diskusi gitu. Jadi kita dipaksa untuk diskusi, nggak ada buka handphone, gadget dan segala macam. Nah, sampai pada di hari hanya nih grand final, aku agak udah mulai demam panggung nih ya. Kita tuh pagi-pagi udah yang di make up, kita yang udah di briefing nanti akan begini-begini. Udah demam panggung. Jadi selama di PMH itu kita ada masuk 20 kategori putri ya. Nah, di dalam 20 itu tuh kita diseleksi lagi. Dari 20 kita jadi 10, dari 10 kita jadi 5, lama-lama nanti kan jadi berkurang kan. Yeah. Jadi untuk tahu siapa pemenangnya. Di situ aku kayak, waduh kayak gue nggak lolos nih, kayak udah deg-degan ya. Adalah pasti kita perasaan kayak gitu karena aku ngerasa aku belum banyak banget ilmunya, bekalnya di dunia modeling ini. Jadi aku merasa kayak masih agak kurang nih kayaknya. Terus acaranya tuh dari pagi sekitar jam 8:30 tuh udah mulai sampai malam. Jadi benar-benar kita seharian itu berdiri di atas panggung, di atas stage. Itu kayak bukan cuman capek kaki ya, tapi deg-degan iya, banyak lah campur aduk. Terus sampailah di titik dimana ada pertanyaan. Jadi untuk menentukan putri ini layak untuk masuk ke seleksi, kita jurinya ada pertanyaan. Pertanyaan itu global. Pertanyaan itu kita nggak dikasih tahu nanti tentang ini ya, belajar itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi ya kamu harus siap aja apapun itu pertanyaannya. Ada yang tentang seputar apa ya? Pembelajaran juga ada, mata kuliah, bukan mata kuliah sih, mata pelajaran ya lebih tepat. Terus ya general banyak lah, pokoknya harus spontan dijawab dan itu harus pakai bahasa Inggris. Ya harus pakai bahasa Inggris. Jadi nanti jurinya kasih pertanyaan pakai bahasa Inggris dan kita harus jawab pakai bahasa Inggris. Dan di public speaking itu dia nggak boleh ada kayak kayak gitu tuh nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Itu tuh pasti udah jadi nilai kurang lah, jadi minus gitu. Jadi kita berarti emang udah seru banget ya Kak perjalanan dari awalnya juga, terus juga ketat banget kan yang dari tadi Kak Diva udah cerita tentang awal mula masuk Putrihan ya Kak. Itu tuh gimana sih Kak? Kan awalnya Kakak kan bilang tadi masih gak percaya diri, mungkin masih insecure. Terus itu gimana sih apa yang bikin Kakak itu jadi berani dan mungkin bisa share ke teman-teman caranya berani untuk unjuk diri kita ke mereka gitu. Jadi awalnya itu kita nggak percaya diri, aku nggak percaya diri kan, karena ngerasa kayak kayaknya masih kurang deh. Cuman makin kesini aku belajar jadi kayak sebenarnya semua orang itu punya timingnya masing-masing ya, punya kemampuannya masing-masing. Mungkin aku nggak bisa di dalam hal ini, tapi mungkin teman aku bisa dalam hal ini, tapi aku nggak bisa. Dan mungkin aja kelebihan yang aku punya itu adalah sesuatu yang orang nggak punya gitu. Maksudnya aku jadi itu adalah motivasi untuk aku supaya lebih bersyukur aja sebenarnya. Dan aku ngerasa kayak ya udah yang penting mau gagal atau enggak ke depan, yang penting kita coba gitu, daripada kita nggak coba sama sekali. Nanti kita jadinya wondering nih, jadi kayak aduh tau gitu gue coba deh kemarin, tau gitu iya, jadinya mending kita coba walaupun mungkin endingnya nanti nggak sesuai ekspektasi kita, tapi setidaknya kita ada usaha untuk coba. Nah, soal percaya diri sebenarnya aku lebih ke
bukan kita harus self love dulu guys. Iya. Jadi kalau misalkan kita udah self love, kita percaya nih, aku lebih kepercaya aja ke diri aku sendiri. Entah itu hasilnya akan memuaskan atau tidak, itu aku percaya aja sama diri aku sendiri. Yang penting kita usaha, itu usaha. Percaya diri boleh, tapi kalau nggak ada usahanya sama aja. Iya, jadi kita harus usaha, percaya diri, udah. Sisanya ya biar Allah yang menentukan. Iya. Gitu. Terus sampai kakak dari proses awal karantina, dari awal pelatihan sampai menjadi juara itu gimana sih kak? Apa sih perasaan yang kakak rasain tuh kayak nggak nyangka banget kak atau gimana gitu mungkin? Iya, jadi melewati banyak proses yang berlika-liku ya. Jadi kita kan latihannya itu kan cukup keras ya, maksudnya seminggu sekali tuh full dari pagi sampai malam. Itu yang kayak fokus dong, kalau kita ada salah dikit tuh kita dimarahin gitu, kayak jangan ada gadget, jangan ada ini, jangan itu. Jadi tuh menurut aku yang hal-hal kayak gitu juga cukup menguras mental juga sih. Belum lagi kita tuh belajarnya harus begini begini begini, belum lagi kegiatan kan, kegiatannya tuh full bener-bener harus sesuai briefing, kita tuh nanti gini 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 ya, dan itu kita harus ada nih di otak kita, harus kita catat gitu ya, untuk oh iya kita harus gini. Jadi itu diajarin sebenarnya kita manage waktu, manage apa ya, ya kontrol emosi. Kadang kan kayak gitu kesel ya, jadi kayak pengen marah, cuman kita nggak akan marah, nggak bisa marah. Nah setelah itu aku kan masuk ke tahap kompetisinya nih ya, dari 20 peserta jadi 15 peserta berdasarkan pertanyaan dari juri. Mungkin dari 20 orang itu menjawabnya mungkin kurang berkenan ya di hati juri. Jadi mungkin gak lolos. Nah setelah itu tinggal 15, tinggal 10 nih. Aku masuk ke 5-nya nih. Aduh, aku langsung kayak udah makin dingin, badan aku tuh dingin. Sebenarnya capek, dan kayaknya capeknya udah nggak kerasa deh itu. Kayak udah dingin badan aku dari kaki sampai kepala, kayaknya sampai demam. Aku sampai gini-gini tuh kayak aduh demam nih gue. Bener-bener itu tuh aduh deg-degan kayak. Tapi aku kayak berusaha untuk menenangin diri aku, kayak it's okay kalau nggak menang, itu tuh nggak apa-apa loh. Namanya kan kita belajar gitu. Nanti masih ada kesempatan lain di depan. Aku nguatin diri aku sendiri, karena kalau nggak gitu aku jadi netting kan kemana-mana pikirannya tuh. Nah setelah itu masuk ke tiga apa ya, 3 pilihan nih, udah 3 kandidat. Akhirnya 3 kandidat itu kita ditaruh di stage dengan juri yang sama, tapi pertanyaannya lebih menantang sepertinya ya. Iya, aku udah deg-degan banget, aku yang kayak aduh mau nangis gitu ya, kayak takut nggak bisa jawab. Namanya nervous kan, aku takutnya jawaban aku kayak kayak takut gitu kan, walaupun aku tahu itu nggak boleh tapi takut gitu. Terus pertama teman aku dulu, jadi aku tuh kedua teman aku, setelah itu aku baru teman aku lagi. Terus aku kayak Bismillah Bismillah, yang bisa aku lakuin cuman Bismillah doang pada saat itu. Kayak aku udah nggak mikirin apa-apa, kayak cuman Bismillah, bisa atau enggak ya udah gitu. Pertanyaan teman aku selesai, akhirnya dia balik ke barisan, sisa 2 nih, tinggal aku sama teman aku. Sampailah aku dikasih pertanyaan yang menurut aku tuh itu nggak, maksudnya pertanyaan yang nggak aku sangka aja gitu. Itu tuh bener-bener general, dan dia pertanyaannya cukup banyak, cukup panjang, dan pakai bahasa Inggris kan. Jadi aku harus cepet tangkep nih. Oh artinya apa nih? Artinya apa nih? Maksudnya kemana nih? Langsung gitu. Jawabannya itu nggak boleh 1 menit paling lama. Itu udah paling lama. Nggak boleh lebih. Nggak boleh 1 menit 2 detik, 1 menit 5 detik, itu nggak boleh. 1 menit. Jadi aku begitu dia selesai langsung aku ngomong. Aku jawab pakai bahasa Inggris dengan perasaan aku yang udah campur aduk ya. Aku kayak udah, itu kayak nada aku juga kayak udah ngap-ngapan gitu loh. Aku mikir kan, terus habis itu deg-degan juga. Setelah itu aku kayak oke, udah enough gitu. Aku bilang ke diri aku kayak udah enough, udah yang penting udah jawab kok ya. Hasilnya gimana udah. Setelah itu aku balik ke barisan, teman aku sendiri di depan. Aku yang kayak udah aduh ya Allah bisa nggak ya gitu kan. Setelah itu sampai ke titik dimana pengumuman ya. Itu setelah itu juri akan, kita ada break dulu. Biasanya ada break kayak kita boleh sholat, boleh makan, boleh ngapain dulu. Jurinya juga mau menentukan jawaban nih siapa nih. Nah di situ kita udah makin deg-degan nih. Aduh tinggal 3 nih. Masalahnya udah, dan itu hadiahnya lumayan ya. Jadi kayaknya kita sangat-sangat bersemangat gitu. Setelah itu diumumin lah, kita dikumpulin nih barisannya nih, barisan yang 3 itu dikumpulin di depan. Setelah itu pengumuman. Pertama itu disebutin ada runner up. Jadi ada runner up, ada winner.
gitu ya. Jadi ada runner up 1 sama winnernya, karena mungkin jurinya bilang susah menentukan siapa nih yang akan jadi winner karena dua-duanya menurut jurinya bagus. Jadi dia kasih ada runner up sama winner. Terus aku kayak, runner up temen aku yang dari Bandung, dia dari Bandung ke Jakarta untuk kontes, terus dia menang runner up. Kata aku kayak, wah keren banget sih. Aku kayak ya udah, aku kayak udah diem gitu, kayak ya udahlah, it's okay, yang penting udah di tahap 3 besar aja itu udah alhamdulillah banget buat aku. Jadi aku kayak it's okay. Terus ternyata diumumin winner, jadi tuh dia dari belakang ngasih crownnya gitu. Aku kayak yang udah, ya udah deh, aku kayak yang udah lemes gitu loh, kayak aku udah diem. Terus temen aku tuh kayak yang, jadi gitu tuh pegangan tangan gitu kan. Jadi tuh dari belakang kepala aku sampai ke belakang teman aku kayak ya Allah udah bismillah, aku yang udah merem gitu, aku takut kan. Itu tuh bener-bener dibilang lebay juga, cuman namanya aku kan di posisi pertama kayak kali gitu, gitu udah gitu kan. audiensnya banyak kan. Iya. Nah itu audiens banyak, ada lampu-lampu. Nah itu tuh sebelumnya tuh kita ada vote dulu. Jadi kita ada beli vote suara kan yang paling banyak. Aku mikir kayak di vote nggak penting, yang penting gue nya nih, gue takut di panggung gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya pas di titik itu crown itu dihapus. So kayak Masya Allah, alhamdulillah, aku senang banget. Aku nangis di situ kan, ya biasa lah, karena aku kan nahan air mata banget dari pagi gitu, jadi nggak boleh nangis gitu tuh, kayak ya harus tetap kelihatan bahagia, smile pokoknya. Terus itu aku nangis, akhirnya kita pelukan, aku pelukan sama teman aku dapat runner up, aku dapat winner, alhamdulillah, dan membawa banyak hadiah dan sponsor ya alhamdulillah, dan voucher ya, alhamdulillah aku senang banget ya. Udah setelah itu lanjut boleh. Dari situ kan kakak udah mulai dapat gelar Putri Inspirasi. Terus gimana sih kakak selanjutnya itu kayak tadi kan Putrihan ya kak? Iya, Kakak Putrihan. dapat nominasi sebagai winner Putrihan, terus kakak juga mengikuti Putri Inspirasi kan? Itu gimana sih kak? Dari situ apakah disuruh rekomendasi lagi Iya, atau kakak betul. mengajukan diri sendiri atau gimana? Iya, jadi setelah ajang itu selesai, kita masih melakukan kegiatan. Jadi selama aku jadi winner itu diharuskan untuk membuat sebuah program. Jadi programnya itu sama masyarakat. Jadi aku waktu itu programnya bareng sama anak-anak duafa dan yatim piatu. Aku punya pesantren, bukan pesantren sih, dia lebih ke yayasan. Yayasannya tuh nggak terlalu besar, ada di daerah Bekasi dekat rumah aku. Jadi aku sering sering ke sana, sering bikin program di sana. Jadi kita bikin program belajar. Aku bikin program belajar mengaji gitu bareng anak-anak setiap sore di hari Minggu. Setelah itu ada main sama anak-anak. Jadi sebenarnya aku ke sana tuh paginya kita main, sorenya kita belajar ngaji. Nah, setelah itu kita harus bikin program sama masyarakat ya, contohnya itu selain itu aku juga bikin program kayak ya berbagi di Jumat Berkah. Itu tuh harus ya, karena seorang putri dia harus juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi aku menjalani itu ya dengan sangat bahagia, karena memang ini amanah, nggak boleh nggak dijalanin gitu. Tapi menurut kakak sendiri, apa sih makna inspirasi dari yang kakak bawa ke kehidupan sehari-hari, entah dari tadi program kerja yang kakak lakuin, itu tuh apa sih makna inspirasi tersendiri bagi kakak? Inspirasi itu artinya kan aku nggak merasa aku bisa menginspirasi banyak orang, cuman setidaknya kita bisa bisa membantu, bisa bermanfaat untuk orang lain menurut aku gitu. Dan untuk perjalanannya sendiri dari program Modelhan ya, tadi seperti pertanyaan kamu, menuju Putri Inspirasi itu aku direkomendasikan. Jadi setelah program aku selesai di PMH itu, jadi kita menjabat 1 tahun. Setelah akhirnya aku lengser, ya kan, kalau di 1 tahun aku lengser, akhirnya jabatan barunya dikasih ke winner selanjutnya. Selain itu setelahnya aku dimasukin ke rekomendasi Putri Inspirasi Jakarta, yang dimana aku ketemu sama teman-teman aku yang mereka mewakili Jawa Barat, yang banyak lah gitu. Itu ajangnya lumayan susah juga sama, tapi aku kayak ngerasa setidaknya aku coba gitu. Jadi bismillah, ayo bisa. Kan di dunia modeling ini sering identik sama standar kecantikan ya. Terus kakak pernah nggak sih kayak ngerasa insecure atau tertekan gitu? Kalau insecure soal fisik mungkin Ya mungkin kayak kita kan
orang-orang mungkin kayak ngeliat kayaknya kalau gue ikut Putri Inspirasi atau Miss Universe gitu harus gue cantik deh, harus gue ini deh, harus putih deh, apalagi standar kecantikan Indonesia benar, tahu benar. sendiri kan, harus kurus, putih, tinggi gitu kan. Sedangkan di Indonesia ini kan nggak semuanya melulu tentang putih kan ya, Betul, gitu. betul. Itu gimana sih kakak? Pernah nggak sih ngalamin kayak insecure kak? Entah dari physically kakak atau mungkin dari mentalnya kakak gitu. Kalau insecure fisik, aku nggak gimana sih, karena aku ngelihat akan ada yang lebih cantik, akan ada yang lebih putih, akan ada yang lebih body goals segala macam. Jadi kayaknya kalau fisik ya udah aja, kita tinggal mensyukuri aja, karena yang terpenting masuk modeling itu bukan cuman sekedar cantik, tapi kita harus punya 3B ya. Apa itu? Pertama itu beauty, brain, and behavior gitu. Jadi kalau kita merasa kita tuh sebenarnya nggak cantik-cantik banget, tapi setidaknya kita punya hati ya, punya hati yang bersih, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lebih memancarkan inner beauty gitu. Jadi modeling itu nggak harus cantik, tinggi, putih. Sebenarnya kita lebih ke ya kita bagaimana kita berbuat baik sama orang sih menurut aku. Dan jadi be yourself aja, karena itu yang selalu diajarin sama dari sekolah aku dulu ya, itu harus be yourself, karena dengan kita percaya diri itu akan memancarkan inner beauty kita sesungguhnya gitu ya, yang mana kita yang mencerminkan ya diri kita sendiri. Mungkin dari yang tadi kakak cerita, terus juga kakak pernah ngerasa insecure juga. Terus menurut kakak yang kakak selama hidup ini kakak pernah pelajari tentang mencintai diri sendiri ini, hal-hal apa sih yang bikin kakak jadi makin self love sama diri kakak? Dulu tuh aku ya sempat insecure kan yang awal-awal modeling itu, karena ya aku ngerasa tuh dulu kayak itu orang teman-teman aku tuh udah gini udah gitu kan, kok aku belum ya, atau karena aku ketinggalan ya. Dulu aku ada sempat perasaan kayak gitu, tapi makin kesini tuh kuncinya satu, berdamai sama diri sendiri. Dulu tuh aku kayak gitu karena aku belum berdamai, aku belum merasa cukup sama diri aku sendiri, sampai akhirnya aku tuh ada titik dimana aku kan suka kayak nyorek itu tuh aku bengong, aku tuh suka banget me time yang kayak gitu tuh, itu sering banget aku lakuin sendiri, dan sendiri tuh menurutku nggak apa-apa loh. Dulu tuh aku harus kayak temenin gue dong, anterin gue dong, kayak harus ada orang, harus ada teman ngobrol, teman apapun itu harus ada sama orang. Tapi makin kesini dengan aku self love sendiri juga nggak apa-apa kok, kita bisa kok ngelakuin sendiri gitu loh. Yang penting satu, berdamai sama diri sendiri dan menerima. Aku terima banget segala kekurangan di dalam diri aku ya, walaupun awalnya itu susah, tapi aku yakin kalau nggak begitu ya hidup aku akan stuck dengan rasa ketakutan, insecure, akan di situ-situ aja dan aku nggak bisa maju gitu. Jadi aku kayak ya berdamai, mulai menerima diri sendiri. Oh aku kurang nih di sini, kemarin tuh aku gini gini gini. Oh ya udah deh, nanti kita coba lagi ya. Aku selalu gitu. Kan banyak orang cuma lihat kakak tuh pas di media sosial aja saat photoshoot gitu-gitu kan. Nah, hidup kakak yang aslinya gimana sih sehari-hari? Kesibukannya yang sudah dijalani sehari-hari gitu. Saat ini aku kerja ya, aku dari Senin. Jadi kalau Senin itu kan aku ada kuliah ke kampus, jadi aku kerjanya itu dari siang, karena aku kuliahnya itu pagi sampai jam 10. Setelah itu siang aku ke kantor, aku dari jam 1 sampai jam 7 aku kerja 7 jam. Dari Senin sampai di hari Jumat, Sabtu sebenarnya aku masih masuk kadang, tapi siang gitu, karena paginya tuh aku ada olahraga. Jadi so far aku kuliah itu hari Senin sama Kamis, jadi ke kampus. Jadi kalau misalkan hari Kamis itu aku kan ke kampusnya siang kan, dari jam 1 sampai jam 4 lah, dan itu aku nggak bisa ke kantor kalau gitu. Jadi aku selalu ambil cuti setiap minggu tuh satu gitu. Jadi Kamis tuh Kamis tuh aku kosong, bener-bener cuman kuliah aja. Senin, Selasa, Rabu, Jumatnya aku ke kantor. Sabtu itu aku yoga pagi jam 7. Setelah yoga aku biasanya apa ya, di rumah sih pulang nanti kalau udah agak sorean biasanya aku kumpul sama teman-teman olahraga sih sebentar. Habis itu udah pulang. Biasanya aku tuh kadang jarang banget ada waktu istirahat. Sabtu tuh kadang aku masuk, jadi habis yoga tuh aku langsung buru-buru ke kantor, yang udah
aduh udah cepet-cepet ya harus buru-buru nih karena jam 11 jam 12 tuh aku harus sudah sampai kantor. Sementara yoga itu selesai setengah 10. Nah, udah gedebak-gedebuk banget. Nah, Mepet ya. iya, itu sampai malam biasanya. Nah, hari Minggu aku pilates. Biasa olahraga aku meliputi pilates, yoga, berkuda juga kadang. Cuman kalau berkuda itu 2 sampai 3 minggu sekali. Karena kalau dibarengin semua capek lah aku. Iya. Capek banget pasti. Jadi aku aku kadang tuh tidur aja tuh aku curi-curi waktu gitu di kantor yang kalau misalkan udah kerjaan selesai baru aku tidur karena kalau aku porsir semuanya sendiri kayaknya diri aku nggak kuat Iya. gitu. Jadi aku lebih kayak badan aku udah capek nih, udahan yuk istirahat dulu yuk gitu. Aku kayak suka ngingetin diri aku sendiri karena aku tuh orangnya kalau bisa kerja terus setiap sepanjang hari itu aku bisa ayo kerja walaupun capek kerja dulu deh kayak udah kecanduan deh kayaknya gitu. Berarti dari hobi yang tadi kakak pilates, terus juga yoga dan berkuda, yang favorit kakak tuh apa sih? Hmm, pilates sih, pilates. Karena pilates itu aku bisa seminggu 2 kali. Itu tiap hari Kamis itu kalau misalkan Kamis aku Kamis nggak kantor. Jadi Kamis tuh aku pulang kuliah, sorenya pilates. Pilates itu Kamis sama Minggu. Paling favorit tuh pilates, suka banget. Berarti itu tuh kalau pilates itu hampir seberat sama olahraga fisik yang lainnya atau lebih santai sih kalau menurut kakak nih? Karena jujur aku dan temen aku belum pernah nyobain pilates, jadi mungkin kita ada kepo sedikit Iya. kali ya. Awalnya aku mikir kayaknya ngelihat orang enjoy ya. Ternyata susah banget. Jadi awal-awal itu kaki aku gemeteran sampai kayak dengkul aku kayak aduh, malu nih gue sama yang lain kayak gak gemeteran. Ternyata awal-awal memang begitu. Karena jadi tuh pilates itu lebih kena ke tulang sebenarnya. Dulu aku pernah coba gym, cuman gym itu kayaknya nggak kuat untuk aku deh, kayak itu terlalu berat. Jadi aku nggak coba gym lagi, aku beralih ke pilates. Pilates itu cukup susah, tapi dia dibantu alat gitu. Jadi ada alat reformernya yang ngebantu kita bebannya tuh ya disanggah juga disanggah sama si alat reformer itu. Berarti mungkin agak masih berat juga mungkin Berat. kalau yang masih awal-awal Iya gitu ya, benar. Kak? Nanti lama-lama lentur sendiri bisa kok pasti. Tapi menurut kakak di hidup kakak tuh hal yang paling bikin kakak bahagia selain tadi me time, enjoy sama hobi kakak tuh kayak apa sih, ada hal yang bikin kakak jadi support buat diri kakak nggak sih? Gitu. Dari entah dari yang selain me time kakak gitu, apa sih hal-hal lain yang bikin kakak bahagia? Yang paling bikin aku bahagia tuh sesimpel selain sama keluarga, bunga sih. Aku suka banget bunga. Jadi kalau mungkin teman-teman di IG aku ya mungkin suka ngelihat aku workshop bunga 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali. Jadi tuh ada event di Jakarta tuh kan banyak event ya, di coffee shop atau di mana gitu. Itu tuh aku suka banget workshop bunga. Jadi dia ngajarin di mana kita harus merangkai bunga. Nah aku tuh suka banget dan aku cinta banget sama jenis-jenis bunga itu. Dan di situ kita jadi ketemu teman baru. Nah temannya itu adalah teman yang sama-sama suka bunga. Jadi kita ngobrolnya nyambung, bukan yang kayak gue sih nggak terlalu suka bunga sih. Kayak sebenarnya kita yang datang situ ya kita suka bunga. Jadi kita kayak kemarin bunga ini, kemarin ada event loh di sini, nanti minggu depan ada event, ikut yuk. Yang kayak gitu. Dan aku tuh sering banget ikut event-event kayak gitu. Dan itu yang jadi kayak nge-recharge energi aku gitu. Sesimpel itu sih kebahagiaan aku tuh ya bunga. Mungkin orang ngeliatnya kayak bunga doang kayak, tapi itu bener-bener bikin aku bahagia banget. Sangat. Tapi kakak tuh apa sih yang udah pernah kakak rangkai dari ikut event bunga itu, floris itu? Ya rangkai bunga aja sih. Kalau itu kan dia cuman seputar kita kumpul, kita tahu jenis-jenis bunga, terus kita jadi bisa nih ngerangkainya dari mulai wrapping, terus kita teknik-teknik pita itu ternyata semua ada tekniknya. Aku baru tahu, aku pikir kayak cuman ya udah pita, ternyata ada tekniknya, terus ada layer-layerannya yang kayak harus dilipat gini, gini. Awalnya aku kayak susah juga ya ternyata ya, ini perasaan kayak bunga tinggal digini-giniin aja udah, ternyata ada tekniknya. Aku jadi belajar lagi. Nah itu kayak aku tuh senang banget ikut kegiatan keluar yang jadi aku tahu nih, jadi gini tuh gini ya, jadi bunga tuh gini, karena aku suka bunga jadi aku semau tahu itu tentang bunga. Bunga favorit kakak apa sih kalau boleh kakak tahu? Aku suka tulip, suka lili, sama suka matahari, bunga matahari. Tapi yang paling aku suka sih lili sama tulip. Itu aku suka banget. Alasannya apa, Kak? Iya. Karena menurutku dia dia nggak heboh. Dia itu kayak bentuknya itu nggak yang kayak
menonjol, tapi tuh kita tuh tahu kalau dia tuh seindah itu, simpel itu aja. Jadi aku kayak dia simpel, nggak yang heboh, nggak norak, tapi dia tuh cantik banget gitu. Kayak aku lihat Lily itu punya versi cantiknya sendiri gitu. Aku suka aja. Berarti kakak mungkin banyak bunga di rumahnya Oh, gitu banyak ya? banget. Terus juga kalau boleh aku kulik sedikit nih, kakak kan pasti ada kehidupan romantiknya sendiri ya gitu. Berarti kakak sering dari kesibukan kakak yang tadi udah ceritain gitu, kakak gimana sih ngebagi waktunya sama keluarga, sama teman, sama mungkin pasangan kakak sendiri, itu gimana sih kak? Kalau sama keluarga, alhamdulillah mama papaku tuh adalah tipe orang tua yang open minded. Jadi dia nggak yang kayak kamu tuh terlalu ini di luar, terlalu sibuk, nggak. Yang penting mamaku tuh sama keluarga ya kita ngobrol. Kadang mamaku tuh aku udah pulang, mamaku tuh nggak ngajak ngobrol karena tahu aku capek. Tapi kadang aku nggak enak karena aku jadi jarang ngobrol. Jadi biasanya pagi tuh mamaku pasti siapin sarapan. Jadi setiap aku mau berangkat itu wajib banget anak-anak sarapan di rumah. Jadi kita makan. Nah, itu kita kayak cuman ngobrol 15 sampai 20 menit aja selama makan aku habis. Udah. Jadi kita ngobrol di situ. Nah, biasanya ada waktu tuh Sabtu atau Minggu mamaku tuh kan ibu-ibu gaul gitu loh. Jadi yang kayak, ih kemarin mama lihat di TikTok ada coffee shop ini nih, kesini yuk kak, atau enggak kita nginep sini yuk, ya kayak gitu. Jadi kayak oh ya ayo gitu. Jadi aku bisa hold dulu kegiatan aku yang lain untuk sama mamaku, papaku semuanya gitu. Nah kalau sama temen biasanya tuh setiap bulan ada satu kegiatan. Jadi itu aku sama temen kantor aku tuh ada 9 sampai 10 orang. Itu kita bikin arisan gitu. Jadi arisan itu harus kumpul ya. Kita harus kumpul misalkan kumpul nih di tempat ini, tempat A. Nah itu kumpul setiap akhir bulan lah, akhir atau enggak awal-awal bulan. Jadi kita ada agenda sama teman-teman. Selain itu teman-teman aku ya teman-teman olahraga, karena aku udah jarang banget ketemu teman-teman yang main bener-bener yang kayak ayo kita yuk hangout yuk, udah jarang banget. Jadi paling teman-teman yang sering aku temuin tuh teman-teman olahraga, pilates yang itu, sama teman-teman kantor yang akhir bulan itu pun juga. Nah kalau sama pasangan nih sebetulnya agak susah ya bagi waktunya karena aku kan kegiatan lebih banyak ya dari pasangan aku. Mungkin pasangan aku kayak cuman kerja aja sama ya kumpul sama keluarga. Kalau aku kan yang kayak pagi bisa yoga, Sabtu kadang aku ke kantor, kadang ke kantor sampai malam pulang baru. Jadi tuh aku jarang banget ada waktu malmingan gitu ya. Kalau sekarang kan dulu kan malmingan. Dulu tuh sempat kayak jadi ini sih, jadi kayak agak iya jadi perdebatan kayak kamu jangan ada waktu buat aku, dia kayak pasangan aku. Sebenarnya wajar ya, aku nggak menganggap itu lebay karena namanya ya berhubungan kita pengen punya quality time dong. Iya, jadi aku mulai mengatur nih jadwalnya jadi 2 minggu sekali aku ketemu. Nah, dulu tuh pacarku tuh pengen banget setiap minggu harus ketemu wajib. Dan aku kayak aku nggak bisa. Dan aku tuh bisa tapi aku nggak mau porsir badan aku kegiatan terus keluar capek akunya nanti ya. Jadi aku kayak 2 minggu sekali yuk, oke nggak oke. Jadi malam minggu tuh Sabtu kalau aku lagi nggak ke kantor habis yoga kita pergi tuh dari siang sampai malam, bahkan dari pagi kita kayak kesini kayak dan untungnya pasangan aku tuh cukup apa ya, sangat-sangat dewasa dan sangat-sangat apa ya, ya mengerti banget alhamdulillahnya. Jadi kayak dia oh ya it's okay, yang penting kamu punya waktu sama keluarga terus sama diri kamu sendiri. Bahkan aku kayak kamu me time nih, kayak kamu udah stres banget deh yang kayak gitu. Dan dia selalu support segala aspek. Jadi kayak misalkan aku lagi butuh dia gitu, kayak misalkan workshop bunga deh, jadi tuh aku nggak pernah minta anterin dong, kayak temenin dong, jemputin dong, aku nggak pernah yang kayak gitu. Malah dia kayak aku jemput ya, aku temenin, gak apa-apa deh 15 menit aja ketemu, abis itu aku pulang atau nggak abis itu aku kemana gitu. Oke ya udah boleh, jadi kayak curi-curi waktu gitu sebenarnya dianya. Ya udah nggak apa-apa boleh. Terus setelah itu kalau me time atau lagi iya kamu me time gini nyalon atau treatment, dia kayak aku nggak bisa temenin tapi dia support, dia provide aku juga. Itu sih sebenarnya ya, sebenarnya bukan masalah provide tapi masalahnya apa yang jadi alhamdulillahnya adalah dia support sepenuhnya banget buat aku dan waktu aku, dia menghargai aku banget, dan itu yang bikin aku kayak alhamdulillah gitu. Jadi ketemunya ya 2 minggu sekali. Beruntung banget ya jadi Kak Diva juga di support sama keluarga, terus lingkungannya positif juga, teman-temannya juga, pacarnya juga. Iya, pacar juga ngertiin gitu kan. Tapi mungkin ada nggak sih hal random atau kebiasaan unik yang mungkin orang lain nggak tahu tentang Kak Diva nih? Apa sih gitu? Apa ya?
Kalau aku receh banget sih orangnya. Iya. Maksudnya kayak kadang iya receh aja gitu walaupun nggak lucu. Kayak kadang aku aku lebih sering ngereceh itu tuh kalau nggak sama teman-teman kantor ya ke pasangan aku. Kalau lagi ketemu tuh kayak kadang kayak apa ya? Kayak ya sebenarnya nge-roasting juga iya sih kadang ya, walaupun yang roastingnya cuma kita doang berdua, terus nanti itu bisa jadi leluconnya tuh bisa sepanjang hari itu kita ngetawain hal yang kayak gitu. Aku bisa banget ngetawain hal kecil yang sebenarnya menurut orang kayak biasa aja, tapi tuh aku bisa ketawa sepanjang hari kalau dia ngomong itu kayak gitu sih. Emang receh banget anaknya. Berarti aku kira tuh harus kalem gitu Enggak Kak. dong, enggak ada. Berarti ya receh juga berarti ya. Iya Kak? dong. Mungkin kalau kakak ada hobi dengerin lagu atau bisa main alat musik gitu Kak? Alat musik aku nggak bisa sih, alhamdulillah ya. Belum kayaknya emang aku nggak pernah nyentuh alat musik kayak piano gitu-gitu, nggak. Karena aku ngerasa diri aku kayaknya interestnya bukan ke musik sih, lebih ke kegiatan. Kalau aku sih taunya kayak diri aku tuh lebih ke kegiatan bukan ke alat musik, jadi aku nggak bisa main alat musik. Tapi menurut kakak di zaman Gen Z ini kayak kita, kakak suka dengerin genre lagu apa sih Kak? Kalau Aku boleh tahu, tuh buat selera ingetin kakak. musiknya itu kuno ya, musik-musik orang tua kayak Bee Gees, terus kayak Chrisye. Nah itu tuh musik-musik aku tuh. Kalau yang sekarang aku dengerin, cuman kayak selera musik aku tuh udah selera musik orang tua, karena dulu waktu kecil mama papaku tuh selalu nyetelin lagu yang gitu-gitu kan, jadi ya, sampai sekarang aku kebawa. Dan kalau sama pasangan aku kita dengerin musiknya sama genre-genre 90, 90s gitu aku suka. 90s berarti kakak suka 90s gitu ya Kak? Tapi kakak suka nggak sih, maksudnya kayak kita sekarang kan Gen Z kayak buat apa namanya, kalau ngehibur diri kayak spend time-nya buat nonton konser gitu mungkin gitu. Kakak suka nggak sih sama dunia kayak gitu? Enggak. Atau lebih milih yang lain gitu? Aku kurang suka nonton konser sih, karena menurutku capek aja sih ya berdiri terus gerah yang kayak gitu. Kayaknya aku enggak. Dan aku ada yang duduk Kak. Ada yang duduk, tapi kayak tetap namanya konser tuh kayaknya aku kayak enggak deh. Mau konser itu yang band Indo atau band luar, kayaknya aku enggak tertarik, enggak pernah tertarik. Kurang interest sama langsung konser gitu ya? Bener. Oke. Terus juga buat pendengar kita mungkin ada yang lagi ngerintis mimpinya di dunia modeling kreatif atau masih ragu sama potensi akan dirinya sendiri, apa sih pesan dari kakak yang bisa sampaikan untuk mereka? Kalau pesan dari aku, ragu itu nggak apa-apa ya, itu adalah bentuk kalau kita tuh tidak jumawa gitu. Kadang kan ada orang yang kayak bisa lah ini, gampang lah ini, itu tuh justru bagus, ada percaya dirinya tuh bagus. Cuman kadang kalau kayak gitu kita jadi ngerasa nggak butuh belajar lebih banyak kalau menurut aku. Jadi kita ada rasa-rasa insecure sedikit, itu tuh nggak apa-apa banget. Supaya kita tahu nih apa yang harus kita improve, kita harus apa nih ya ke depannya, harus belajar gimana ya, harus lebih gini, harus lebih gitu. Jadi ada belajarnya. Pesannya adalah setiap orang itu ya balik lagi punya timing masing-masing. Kita cuman cukup jadi diri sendiri, percaya sama diri sendiri dan usaha. Udah itu aja. Selebihnya mau gagal atau enggak, kita coba dulu. Harus coba dulu teman-teman. Apapun itu selama hal yang positif, coba dulu. Berarti kuncinya itu harus pede ya Kak, dan percaya gitu kan. Oke, buat terakhir nih dari pembahasan kita hari ini, apa sih Kak next plan yang lagi kakak itu? Ada project baru Kak yang bisa kita tungguin mungkin? Planning aku saat ini kan aku cukup hektik sama kerja, terus aku sambil skripsi. Planning aku sih insya Allah bulan depan aku akan ada event juga nih modeling. Yang sebenarnya aku tuh vakum, aku tuh lagi vakum modeling tuh 3 bulan ini, 3-4 bulan terakhir tuh aku lagi vakum karena aku udah mulai kerja kan, jadi aku udah mulai susah nih ngebagi waktunya. Daripada hasilnya daripada akunya nanti jadi ya udah deh jadi terpaksa, mending aku hold dulu. Ada salah satu yang menjadi prioritas yang harus aku aku utamain dulu. Nanti insya Allah bulan Juli akan ada bukan project sih ya, itu event yang alhamdulillah cukup besar, dan itu
tentu saja aku harus mengurangi aktivitas aku nih, kayak bukan kerja nggak dikurangin sih sebenarnya, lebih kayak ke hobi-hobi aku. Olahraga tuh kayak mulai aku kurang-kurangin sedikit lah, supaya aku lebih fokus ke depan. Nah, kalau boleh tahu event apa tuh Kak? Aku malu deh. Eventnya itu sama sih, satu liputan sama Putri Inspirasi. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dicek di IG aku. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya Kak projectnya. Oke, thank you banget buat hari ini karena udah datang ke Ayo Podcast ya kan, buat temenin kita hari ini. Obrolannya itu bukan cuma seru, tapi bisa ngasih inspiratif buat aku, buat kita semua. Semoga sukses terus buat Kak Diva. Amin. Dan buat teman-teman yang udah dengerin, semoga juga makin berani untuk jadi versi terbaik dari diri kalian. So, jangan lupa Follow podcast ini, dan jangan lupa kasih like-nya. jangan lupa share juga ke teman-teman. Sampai jumpa di next episode selanjutnya teman-teman. See you, guys. Dadah. Thank you Kak. Thank you sama-sama sayang. Thank you juga. Senang deh bisa diundang di sini, aku senang banget. Jadi kita bisa sharing ya, bisa sharing, bisa ngobrol. Alhamdulillah. Makasih ya Kak. Sama sayang. Sayang sama-sama, aku senang banget. Kak Diva, ada video model-model Kak Diva gitu nggak?